Tak terima langganan ojek hariannya diputus, seorang driver ojek online tega menyiram penumpang perempuannya dengan air aki. Ya, akibat insiden tersebut korban mengalami luka di bagian kulit rambut kepala dan perih di bagian kedua mata dan sudah menjalani pemeriksaan ke dokter mata. Aksi penyiraman air aki ini terjadi di Jalan Raya Al-Kamal, Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 lalu. Diketahui korban berinisial MD, 31 tahun, bekerja di salah satu bank swasta, disiram oleh tersangka berinisial BD, 60 tahun. BD adalah driver ojek online langganan korban sebelumnya. Awalnya, korban menggunakan jasa langganan ojek tersangka untuk mengantarkan korban pulang pergi ke kantor tempat bekerjanya yang lama di kawasan Jakarta Selatan. Namun korban kemudian memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa tersangka lantaran pindah tempat bekerja. Hal itu membuat tersangka naik pitam sehingga terjadi penyiraman tersebut. Tak hanya itu, tersangka juga mengintimidasi dan mengirim ancaman melalui pesan singkat kepada korban. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka di bagian kulit rambut kepala dan di bagian kedua matanya. Korban langsung melaporkannya ke pihak yang berwajib. Kini tersangka telah ditangkap unit Reskrim Polsek Kebonjeruk di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Oleh pelakunya ini bernama BD, umur 60 tahun, yang mana antara korban dengan pelaku ini sudah berlangganan jasa ojek online, ya. Korban adalah selaku pelanggan ojek online. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa pakaian dan jaket ojol yang digunakan saat menyiram korban. Sementara tas dan wadah botol plastik bekas yang digunakan untuk membawa air aki masih dicari petugas. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana selama 5 tahun penjara. Mardika Prakasa Satya, Jakarta. Diduga terlalu dekat minibus yang membawa rombongan keluarga menabrak truk box di Tol Cipularang kilometer 91 pada Rabu pagi. Satu penumpang minibus tewas, sementara 5 lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu di Rangkas Bitung, 2 mobil terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pandeglang, Rangkas Bitung. 4 orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka parah. Satu penumpang tewas dan 5 lainnya luka-luka usai minibus terlibat kecelakaan di Tol Cipularang kilometer 91, Kalijati, Subang, Jawa Barat. Peristiwa kecelakaan bermula saat minibus yang ditumpangi rombongan keluarga ini berjalan dari arah Jakarta menuju arah Palimanan. Saat di lokasi kejadian, minibus yang berada di jalur cepat berpindah ke jalur lambat. Di saat bersamaan, sebuah truk box berpindah dari jalur lambat ke jalur cepat. Akibatnya tabrakan pun tak dapat terhindarkan. Minibus yang tersangkut di bagian belakang truk box lalu terseret sejauh 100 meter sebelum akhirnya terlepas dan terbalik. Ya, mobil siapa tuh? yang box depan kita. Nah, kitanya juga nggak sempat untuk ngerem. Jadi kita posisi di kanan ini, di jalur cepat. Nah, waktu udah nombor itu, mobil boxnya ini bukannya berhenti tapi makin kenceng. Korban tewas maupun luka langsung dibawa menuju Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Sementara kasus kecelakaan ini kini ditangani petugas unit Lakasat Lantas Polres Subang. Inilah rekaman CCTV saat terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pandeglang, Rangkas Bitung, Kampung Kadubanen, Kabupaten Pandeglang, Banten yang melibatkan 1 unit minibus dan 1 unit mobil bak terbuka. Dalam rekaman, mobil bak terbuka hilang kendali setelah menyelip angkot hingga menabrak mobil yang datang dari arah berlawanan. Akibatnya kedua mobil mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian. Namun 4 orang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Pandeglang. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 sepeda motor terjadi di Karangtengah, Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu pagi. 2 pemuda yang berboncengan diduga ngebut meski telah mendekati lampu merah. Sepeda motor hilang kendali dan menghantam 2 motor lainnya yang menunggu lampu hijau. 2 pemuda terpental dan mengalami patah kaki dan harus dilarikan ke rumah sakit.
Sementara seorang pengendara motor yang dihantam juga mengalami patah kaki. Polisi lalu lintas Polres Blitar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Sementara ketiga korban luka dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang bidan sebuah rumah sakit di Wates, Yogyakarta ditemukan tewas di bawah jembatan tol Pudak Payung, Semarang pada Sabtu 12 Maret lalu. Dan Rabu siang, polisi berhasil mengungkap identitas korban setelah mengunggah sejumlah barang dan pakaian yang melekat pada tubuh korban ke media sosial. Isak tangis pecah saat kerabat memastikan mayat di ruang jenazah Rumah Sakit Karyadi Semarang adalah Swita Kusuma Gatra, wanita 33 tahun asal Yogyakarta. Sebelumnya, korban yang berprofesi sebagai bidan di Rumah Sakit Mitra Sehat Wates, Yogyakarta ini dilaporkan hilang lebih dari sepekan. Awalnya terungkap identitas korban usai ada temuan jenazah di bawah jembatan itu. Polisi mengunggah ciri-cirinya, barang dan pakaian yang melekat pada korban di akun @jatanrasjateng.id sejak Senin lalu. Usai mendapatkan informasi, polisi langsung mencocokkan ciri-ciri korban dengan sesosok mayat perempuan tanpa identitas yang ditemukan membusuk di bawah jembatan tol Pudak Payung, Semarang pada Sabtu 12 Maret lalu. Kewajiban kami dari Polda Jawa Tengah, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum, segera bisa mengungkap siapa pelakunya. Karena dari hasil yang sudah dilaksanakan terdapat berbagai tanda-tanda kekerasan yang dimungkinkan yang bersangkutan adalah korban pembunuhan. Dari hasil visum, korban diduga kuat dibunuh karena adanya luka kekerasan pada leher, wajah, dan gigi korban. Polisi tengah melakukan penyidikan untuk memburu pelaku pembunuhan. Damar Sinuko, Semarang. Penyanyi Rizky Febian menjadi saksi usai dirinya menerima sejumlah uang dari Doni Salmanan. Rizky menjalani pemeriksaan selama 4 jam dengan dicecar sebanyak 19 pertanyaan. Usai menjalani pemeriksaan selama 4 jam oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, penyanyi Rizky Febian keluar dari gedung Bareskrim Polri pada Rabu petang. Dalam pemeriksaannya, anak komedian Sule itu dicercar 19 pertanyaan oleh tim penyidik. Menanggapi dirinya ikut terseret dalam kasus penipuan investasi ini hingga diperiksa polisi, Rizky Febian menyebut akan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran hidup. Ini kan Allah, saya kalau melihat kalian teriak-teriak salah dari tadi ini, saya mah santai-santai aja padahal. Saya cuma mengikuti laporan, saya cuma mengikuti panggilan. Dan kebetulan juga saya kan kooperatif banget, atau juga memang saya ingin mencari kebenaran juga. Rizky Febian adalah salah satu publik figur yang menjadi saksi atas kasus penipuan berkedok investasi binary option Quotex dengan tersangka Doni Salmanan. Tersangka Doni Salmanan sempat menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat, terutama terhadap korban dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa lalu. Binary option atau forex, kripto dan lain sebagainya, besar harapan saya masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya. Kemudian yang kedua, saya ingin juga memohon doanya kepada teman-teman semuanya di seluruh masyarakat Indonesia ini agar sanksi terhadap saya bisa diringankan. Doni juga mengimbau para trader untuk berhati-hati dalam berinvestasi agar tidak menjadi korban penipuan investasi. Penyidik turut memamerkan sejumlah barang mewah yang disita dari aset Doni. Doni resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh polisi sejak Selasa 8 Maret lalu. Skema bisnis yang dijalankan Doni memungkinkan dirinya mendapat keuntungan hingga 80% dari hasil kekalahan para member yang berafiliasi dengannya dalam melakukan trading. Tim Liputan CNN Indonesia.